Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan kembali pertemuan kita yang kedua dari kitab Nawaqidul Islam dengan syarahnya kitab Subulus Salam karangan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sekarang kita memasuki Anaqidul Awal, pembatal Islam yang pertama di halaman 19. Antum nggak ada kitabnya ya? Ada PDF-nya tadi. Ada PDF-nya? Ada kan di grup? Bisa kan? Ada kalau nggak salah gitu. Coba cari di grup. Baik ya. Kita masuk ke Anaqidul Awal, pembatal Islam yang pertama. Nah, pembatal Islam untuk berapa? Kemarin kita sudah jelaskan. Hah? Ada 10 yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang sebenarnya lebih sekitar berapa kalau kata para ulama? 400-an. Ya. Menunjukkan banyaknya. Entah ini asli atau memang hanya mubalaghah saja. Menunjukkan banyaknya pembatal-pembatal keislaman. Taib Anaqidul Awal, pembatal keislaman yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu taala, qala al-Imamu Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullahu taala. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, al-awwalu asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Pembatal Islam yang pertama adalah syirik. Yaitu menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya, ya. Dan yang mana Allah tidak ada sekutu baginya. Di mana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Di sini ada kurang ya. Di buku itu ada yang kurang, ada an-nar, harusnya ada wa ma'wahun nar. Wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah taala, maka sungguh Allah haramkan bagi dirinya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya dia adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim tidak punya penolong ya pada hari itu, dan orang-orang zalim tidak memiliki ansor ya, para penolong. Di surat Al-Maidah ayat 72. Wa minhu,
Yaitu termasuk daripada kesyirikan di sini adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah taala. Kaman yatbahu lil jinni aw lil qabri. Seperti orang yang dia menyembelih untuk jin ataupun untuk kuburan. Tapi itu dia matannya dari Nawaqidul Islam. Kemudian kita lihat di syarahnya di bawah. Ta'riful ibadah. Qala Ibnu Baz, berkata Syekh bin Baz, pensyarah kitab ini, beliau mengatakan al-ibadatu indal Arabi, makna ibadah menurut ya orang-orang Arab yaitu at-tadhallul wal khudu'u wal inkisaru. Jadi makna ibadah adalah tadhallul. Tadhallul artinya adalah merasa hina. Ya, merasa hina. Wal khudu' tunduk. Wal inkisar bermakna lemah, dhaif. Nah, jadi makna ibadah sini adalah di mana seorang merasa hina, merasa rendah, merasa dia ditundukkan, itu baru dikatakan ibadah. Karena ibadah tidak akan lahir dari orang yang tinggi hatinya atau yang sombong. Ya. Ini menurut bahasa. Yaquluna, mereka berkata, yaitu orang-orang Arab, ibadah adalah tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad, yani mudhallal wa qad wata'athu al-aqdam. Ibadah adalah jalan yang dilalui, jalan yang diinjak dengan kaki. Ini namanya ibadah. Ya. Jadi ketika seorang beribadah itu dia dalam posisi di bawah orang yang hina. Tidak berposisi dia orang yang tinggi. Wa yaquluna aidan, mereka juga mengatakan ba'irun mu'abbad. Ba'ir apa artinya? Unta, ba'ir, mu'abbad. Yani qad sudda wa ruhila, assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Qad sudda wa ruhila hatta dhulla lirrukubi wa sudda alaih. Dikatakan ya unta yang mu'abbad, unta yang ditundukkan. Yaitu unta yang sudah diikat. Lalu dia dibawa berpergian. Kemudian ketika dia sudah lemah, maka dia bisa ditunggangi, lirukab. Ya, bisa dikendarai. Wasudda alaih, dan diikat, ya dikendalikan. Itu makna ibadah. Jadi seorang abid, seorang hamba ini sifatnya itu lemah, mau diatur, ya, mau ditundukkan oleh Robnya. Kemudian fasumiyat ta'atuna lillahi ta'ala ibadahu. Kemudian ya, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala itu juga dinamakan ibadah. Kita ini dinamakan abdun, budak, hamba. Nah, namanya budak itu posisinya terhina. Lebih baik hina di hadapan Allah atau hina di hadapan manusia, Pak? Nah, orang yang hina di hadapan Allah, maka dia nanti akan posisinya terhormat di mata manusia. Sementara orang yang dia hina di mata manusia, ya, maka hina nanti di hadapan Allah. Meskipun sejatinya dia orang kaya, punya apa namanya jabatan, tapi selama dirinya tidak menghambakan kepada Allah, tidak menghinakan dirinya kepada Allah, maka dia hina di mata Allah dan di mata makhluknya. Baik, li'annana nu'addiha bidzulli wal khudu' lillahi jalla wa ala. Karena kita melaksanakan ibadah harus disertai rasa hina dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Wasumiya al-abdu abdan. Nah, karena juga dinamakan hamba itu, abdun itu budak, hamba Allah. Kita ini budak. Li'annahu dzalilun baina yadayillahi ta'ala. Karena kita ini dzalil. Ikut wazan fa'il. Wazan fa'il ini maknanya maf'ul. Yaitu kita dalam posisi yang terhina, dihina. Nah, konotasinya hina itu meskipun jelek, tapi kalau disandarkan antara hamba dengan makhluk, makhluk dengan Allah, maka makhluk jadi mulia. Kalau dia hina di hadapan Allah dalam hal ibadah. Kemudian makhurun marbubun lilladzi khalaqahu wa awjadahu. Dan seorang hamba itu makhur dari kata qahara. Dia dipaksa, dia tunduk, dia takluk,
merebub. Dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipelihara kepada zat yang menciptakan dia dan aujadahu, dan yang mengadakan dirinya dia. Wa huwa al-mutasarrif fihi, dan Allah lah yang punya kehendak penuh terhadap perbuatan sang hamba. Bagaimana nanti hamba ini berbuat seperti ini, berbuat baik, berbuat buruk, Allah yang punya kehendak. Ya. Kalau ada hamba berbuat kebaikan, kita nisbahkan kebaikan ini kepada Allah Ta'ala. Nah, antum dikaruniai kekayaan, maka kita mengatakan ini nikmat dari Allah. Kalau seorang melakukan kejahatan atau keburukan, ini keburukan dari dia atau dari Allah? Hah? Nah, semua ya datangnya dari Allah. Kebaikan, keburukan datangnya dari Allah. Ya. Meskipun pada keburukan, ya makhluk juga disertakan dalam hal itu sebagai pelaku. Pelaku. Kalau kita mengatakan, oh kebaikan dari Allah, keburukan dari setan. Kalau perkataan keburukan dari setan itu maknanya setan adalah sebagai apa namanya pelaku, bisa diterima. Tapi kalau kita mengatakan setanlah yang menakdirkan ini, maka ini sesat. Nggak boleh. Karena ibadahnya atau keyakinannya orang Majusi, mereka menganggap kebaikan dari cahaya, keburukan dari kegelapan. Mereka punya dua Tuhan, Tuhan kecahaya dan Tuhan kegelapan. Ahlussunnah tidak mengatakan semua kebaikan keburukan kembali kepada Allah. Hanya saja keburukan itu ya manusia dikatakan sebagai pelaku, tapi yang mentakdirkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib ya. Jadi Allah yang dia berkehendak membolak-balik hati seorang hamba ya. Bagaimana dia disebutkan bahwasanya hatinya hamba itu berada di antara dua jari Ar-Rahman. Ya, Allah membalik-balikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kadang orang ini taat, kadang orang ini maksiat. Ini semua berada di apa namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan siapa? Barusan kita bacakan Syekh bin Baz. Ini perkataan Syekh bin Baz ya. Kemudian beliau rahimahullah juga berkata, al-ibadah laysat tu'rafu bi ara'in nas wa innama hiya bi hukmillahi jalla wa ala. Ibadah tidaklah bisa diketahui berdasarkan pendapat-pendapat manusia atau dengan pemikiran-pemikiran manusia. Ya. Dia hanya diketahui dengan hukum Allah Ta'ala, maksudnya wahyu. Ya. Tidaklah manusia mengetahui tata cara sholat, tata cara ibadah-ibadah lainnya, kecuali dengan petunjuk wahyu. Ya Allah berikan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu sampaikan kepada sahabat dan seterusnya hingga sampai kepada kita sekarang. Tidak bisa ibadah itu diketahui dengan akal. Kalau ibadah itu diketahui dengan akal, ya, kenapa khuf itu diusap itu bagian bawah atasnya, bukan di bawahnya. Padahal yang kotor yang diinjek adalah bagian bawahnya. Nah, ini menunjukkan agama itu bukan dengan ro'yu, bukan dengan akal. Tetapi apakah seperti itu mematikan akal? Ya tidak, tidak. Ya. Bukankah Allah sering mengatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah Ta'ala, apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Tadabur butuh akal, ya, butuh pemahaman. Maka akal tidak, maka agama syariat tidak menghilangkan peran akal dalam memahami syariat. Hanya saja agama syariat ini mengendalikan bagaimana kalau akal ini dilepas bebas dalam memahami agama. Ya nanti jadinya seperti liberal, Pak. Ya, mengatakan semua agama sama. Mengatakan bahwasanya ibadah itu yang penting yakin. Ya, nggak harus beramal seperti perkataannya Murji'ah Jahmiyah. Mengatakan bahwasanya Allah itu nggak punya sifat. Karena kata mereka kalau Allah punya sifat sama seperti makhluknya. Ini adalah akibat akal kebablasan. Ya, tidak mau tunduk kepada syariat. Maka beliau mengatakan ibadah tidak bisa diketahui dengan pendapat-pendapat atau akal-akalnya manusia. Dia hanya diketahui dengan hukum Allah, maksudnya wahyu Allah Ta'ala.
Wa qala rahimahullahu taala, fassara ulama rahimahumullah al-ibadah bi ma'anin mutaqaribah. Para ulama mereka mentafsirkan makna ibadah dengan makna-makna yang saling berdekatan. Artinya ta'rifnya banyak, cuman ya semuanya mirip-mirip maknanya. Min ajma'iha, yang paling kompleks, artinya yang paling yang disebutkan Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ma dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa ini? Taimiyati atau Taimiyata ini? Ada yang tahu nggak? Ibnu Taimiyati atau Ibnu Taimiyata? Ini pelajaran jilid 1 nih. Terus logo. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyati. Jawaban yang lain? Taimiyata. Ada yang lain? Kasrah sudah, fathah sudah. Nah, Taimiyah itu berubah. Pak Agung, apa ini Pak? Ibnu Taimiyati apa Taimiyatu apa Taimiyata? Taimiyata. Ada tu, ti, ta. Yang ti alasannya kenapa? Mang Lino, kenapa dibaca Ibnu Taimiyati? Kan anak laki-lakinya Taimiyah. Berarti bentuk apa itu? Mudhof, mudhofun ilaihi. Antum baca kasroh. Kenapa berarti Taimiyah? Jadi apa? Jadi Taimiyati jadi Taimiyah tuh. Kenapa dibaca Taimiyah tuh? Ikut Ibnu. Berarti jadi Natman Ut. Ah, jawabnya Taimiyata. Kenapa? Nggak ada. Jawabannya Taimiyata. Ini kan bentuk idhofah. Ibnu, antum kita bacanya Ibnu atau Ibnun nih? Ibnu, karena nggak boleh tanwin, mudhof. Nggak boleh al. Ibnu berarti mudhof. Taimiyah berarti jadi mudhof ilai. Harusnya apa? Taimiyati. Harusnya. Tapi kenapa dibaca patah? Karena dia goyrumun munsharif. Nah, kenapa dikatakan goyrumun munsharif? Alasannya karena dia ada taknis. Nah, wow. Ila Fatimati apa Fatimata? Fatimata. Ya. Karena Fatimah dia goyru munsharif, maka dia dipatah. Baik ya. Jadi ta'rif atau definisi ibadah yang paling tepat dari sekian ta'rif adalah sebagaimana yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah Ta'ala wa yardahu minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinati. Ibadah adalah ismun, sebuah nama, jami'un, yang dia mencakup, menggabungkan, mengumpulkan, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, segala perkara yang Allah cinta dan Allah ridhoi. Ini mana ibadah, ya. Sebuah nama yang mencakup setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwali, dari ucapan, wal a'mal, dan amalan. Az-zahirah, baik yang zahir, yang nampak, wal batinah, maupun yang batin, yang tidak nampak. Ya, jadi ibadah adalah semua nama yang mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala, baik amal-amal zahir maupun amal batin maupun ucapan. Contohnya kalau ibadah yang amalannya amalan lisan apa Pak? Zikir, baca Quran. Ibadah yang berkaitan dengan harta apa Pak? Sedekah, infak, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan badan apa lagi Pak?
salat, ya. Ini semua mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridhoi. Dalilnya banyak ya, di Al-Qur'an ya, di hadis juga ada. Adapun ibadah yang batin seperti apa contohnya? Ini semua zahir. Hah? Qanaah. Kalau antum misalnya merasa tenang, merasa bersyukur terhadap pemberian Allah, ini ibadah bukan, Pak? Ibadah. Dapat pahala nggak, Pak? Dapat kalau kita niatnya karena Allah Ta'ala. Apalagi sabar, roja, ya, khauf, ya, tawakal, mihabbah. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk ibadah yang sifatnya batin. Nah, maka hal-hal seperti ini bisa mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala dan keridhaannya. Bila sesuai dengan syariatnya. Ya kalau ini satu saja dipalingkan kepada selain Allah, jadinya apa, Pak? Syirik. Karena ibadah itu tidak boleh dipalingkan satu saja kepada selain Allah Ta'ala. Baik, inilah dia ta'arif yang paling tepat mengenai masalah ibadah. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah, wa hadza yadullu ala anna al-ibadah taqtadi al-inqiyadu atammu lillahi ta'ala. Amran wa nahyan wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Ya. Berarti ibadah ini mengharuskan adanya inqiyad. Ya. Apa inqiyad? Tunduk. Ya. Ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dikatakan seorang itu beribadah kepada Allah, tapi kalau dia misalnya masih ada rasa tinggi hati, masih ada rasa sombong, namanya juga hamba, ya. Jangan berperilaku seperti majikan. Nah, harus ada ketundukan yang sempurna kepada Allah. Amron wa nahyan dalam melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan dalam hal i'tiqad, keyakinan. Jazakallah. Wa qawlan dan ucapan maupun perbuatan wa amalan. Wa an takuna hayatul mar'ah qa'imatan ala syariatillahi ta'ala. Dan seorang itu harus dirinya berada di atas syariat Allah Ta'ala. Artinya seorang itu harus dia berada dalam koridor agama, tidak keluar daripada pengawasan syariat. Yuhillu ma ahallallahu wa yuharrimu ma haramallah. Dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, ya. Dan dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa yakhda'u fi sulukihi wa amalihi wa tasrufatihi kulliha li syar'illahi ta'ala. Dia tunduk dalam jalan Allah dan dalam amalannya, dalam segala perbuatannya, seluruhnya tunduk kepada syariat Allah. Mutajaridan min hududzi nafsihi wa nawazi'i hawahu. Itu semuanya harus bebas daripada ya hawa nafsu dirinya. Ibadah tidak boleh disertai hawa nafsu. Liyastawi fi hadza al-fardu wal jama'atu. Kenapa harus tunduk terhadap aturan-aturan syariat? Kata beliau, agar posisi individu dengan masyarakat ini sama. Ya, artinya apa? Ya, tidak ada ya yang dilebihkan antara satu dengan yang lainnya di hadapan syariat. Kita ini di mata hukum sama nggak, Pak? Sama nggak? Sama. Yang nggak sama di mata penegak hukum, Pak. Itu dia. Di mata hukum kita sama, Pak. Nah, begitu pula syariat ini. Agar seorang itu sama di hadapan syariat, baik dia sendirian maupun dia dalam keadaan bermasyarakat. Warrajul mar'ah. Agar sama posisi laki-laki dan perempuan di mata syariat. Kalau dulu kita lihat bagaimana sejarah sebelum Islam datang. Dalam hal talak. Perempuan, ya, kalau di zaman dulu, kalau dicerai dengan istrinya, dengan suaminya, misalnya cerai mati, Pak, ditinggal mati. Maka si istri ini, dia akan diasingkan ke tempat yang jauh di suatu rumah, tinggal di kandang hewan. Dia melumuri badannya dengan kotoran sampai
berapa bulan atau setahun. Itu kebiasaan jahiliyah sebelum Islam datang. Itu bentuk meratapnya mereka. Ya. Bagaimana dulu orang itu tidak dimuliakan, perempuan itu tidak dimuliakan. Bagaimana perempuan kalau dapat haid, nggak boleh makan bareng sama keluarganya, dikucilkan. Islam datang membawa mengangkat harkat dan martabatnya perempuan. Kalau datang orang sekarang belakangan mengatakan Islam mengekang perempuan dengan dalih emansipasi. Itu bukan emansipasi, Pak. Emansipasi, Pak. Bagaimana dulu sebelum Islam datang, seorang laki-laki bisa menikahi lebih dari 10 perempuan. Banyak. Lalu Islam hanya membatasi 4. Lalu orang datang belakangan malah mengatakan, ya, Islam ini ngajarin laki-laki beristri banyak. Justru salah. Islam malah mengurangi nafsunya laki-laki dengan mencukupkan dengan 4 perempuan saja. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syariat ini ya datang untuk memberikan keadilan antar individu dengan masyarakat, antara laki-laki dengan perempuan. Masing-masing ada kewajiban, ada haknya. Kemudian saya mengatakan fala yakunu 'abidan lillahi ta'ala man khada'a li rabbih fi ba'di jawanibi hayatihi wa khada'a lil makhluqina fi jawaniba ukhra. Maka tidak dianggap seorang itu hamba Allah, ya, tidak dianggap seorang itu hamba Allah atau orang yang beribadah kepada Allah, ya. Orang yang tunduk kepada Allah dalam sebagian sisi kehidupannya dan dia juga tunduk kepada makhluk di sisi yang lainnya. Dia mengaku hamba Allah Ta'ala tapi hanya mengikut ya sebagian syariat saja. Ya. Pada Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Totalitas. Jangan, oh kalau ekonominya ambil yang Islam aja, lebih selamat dari riba. Tapi giliran hukum-hukum yang lain, ibadah-ibadah yang lain, salat nggak mau. Ya. Ini Cina ini kayak gini Pak, sebagian. Ya. Mereka tahu ekonomi Islam ini bagus. Mereka ambil adopsi itu. Mereka ambil seperti itu. Tapi mereka nggak mau ngambil syariat yang lain. Maka siapa saja seorang hamba yang dia hanya mengambil sebagian dari syariat, membuang yang lain, tidak dikatakan dia hamba Allah Ta'ala. Harus total. Semua sisi hukum Islam dia terima dan dia taati. Faman khada'a lillahi subhanahu wa ta'ala wa ta'ahu wa tahakama ila wahyihi fahuwa al-'abidu lahu. Maka siapa yang tunduk kepada Allah Ta'ala dan dia taat kepada Allah dan dia berhukum berdasarkan wahyu Allah, ya. Jadi ketika bersengketa antara dua orang dikembalikan kepada hukum Allah Ta'ala, ya. Fahuwa al-'abid lahu, maka inilah dia hamba Allah. Wa man khada'a li ghairihi wa tahakama ila ghairi syar'ihi faqad abada taghut wan qadalahu. Sementara siapa yang dia tunduk kepada selain Allah dan dia berhukum kepada selain syariatnya, maka dia adalah hamba taghut. Apa Pak taghut, Pak? Man ubida min ghairillahi ta'ala, yang disembah selain Allah. Ada syaitan, ya, ada dukun dan lain-lainnya. Nah, ini adalah daripada taghut. Ini perkataan Syekh bin Baz. Coba sekarang dibaca Akhrafi. Hah? Kenapa? Cukup kan? Saya pada membaca. Nah, tafadhal. فقالت وأصرت عبادة هي طاعته سبحانه وطاعته رسول الله. Tauhiduhu. Yang mana tuh? Apa? Yang mana? Halaman 21. Itu apa? Oh, oh iya. Ya, terusin, Pak. به ورسول الله وترك ما نهي الله عنه ورسوله. Manahallahu anhu.
wa rasuluhu الإيمان بالله an imanin واعتراف لله بالأعمال ما غاية الحب hubbi ma ghayatil hubbi. من يلوي له وحده. Naam, baik. Kemudian beliau mengatakan, kalau di situ nggak ada, di sini ada. Al-ibadah hiya tauhiduhu. Ibadah adalah mentauhidkan Allah, wa ta'atuhu, dan mentaati Allah. Caranya biimtisali awamirihi, dengan melaksanakan segala perintahnya, wa tarki nawahihi, dan meninggalkan larangannya. Nah, baru di yang buku fotokopian itu ada wal ibadah. Oh, di situ ada. Oh, ya. Baik. Beliau mengatakan saya bimbang soal ibadah. Ibadah adalah taatuhu subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bifi'li ma amarallahu bihi wa rasulihi. Dengan melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wa tarku ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. An imanin. Perintahnya berupa apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ikhlas lillahi ta'ala fil amal. Dan memurnikan amal hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ma'aghayatil hubbi wa kamali dhulli lahu wahdahu. Disertai dengan ya kepuncak kecintaan dan kesempurnaan dalam hal kehinaan dirinya kepada Allah Ta'ala semata. Jadi itu ibadah, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Bukan itu aja, harus ada rasa cinta. Harus ada rasa kehinaan, tunduk kepada Allah Ta'ala. Karena terkadang ada orang yang dia ya melakukan sesuatu perintah, tapi tidak ada dua hal ini. Ya. Misalnya seorang suami ya, disuruh beli gas sama istrinya. Dia melaksanakan perintah istri. Ibadah bukan jadinya. Kenapa? Nggak ada rasa hina. Jadi ketika suami membelikan ya misalnya gas untuk istri itu, maka dia nggak ada rasa hina di hadapan istri. Dia niatnya bukan karena tunduk kepada istrinya, tapi karena apa? Karena cinta saja, tidak ada tunduk. Atau dia melaksanakan suatu perintah hanya karena takut. Misalnya apa? Apa namanya? Antum pakai helm naik motor. Ya. Karena takut polisi. Ini bukan ibadah. Antum nggak cinta polisi, tapi karena takut sama polisi, ya bukan ibadah. Ya, sama ya, tunduk. Ya jadi namanya ibadah itu harus disertai rasa dzul, hina, tunduk. Juga ada rasa cinta kepada yang diibadahinya. Ini wajib ada dalam ibadah. Kemudian beliau mengatakan waqala al-ibadah ya al-khudu' lillahi jalla wa ala wa tadhallul lahu. Ibadah harus ada tunduk dan harus ada rasa hina di hadapan Allah. Wasumiyat al-wadha'ifu allati amarallahu biha al-mukallafin min awamira wa tarki nawahu ibadah. Maka dinamakan ya segala hal yang Allah perintahkan kepada mukallaf. Siapa mukallaf ini, Pak? Orang yang diberikan beban syariat. Apa dia syaratnya jadi mukallaf? Sudah balik. Apalagi? Berakal. Balik dan berakal ya. Jadi segala yang Allah perintahkan kepada mukallaf, ya baik perintah maupun larangan ini dinamakan ibadah. Li'annaha tu'adda bil khudu'i wa tadallul lahu. Karena dia dikerjakan karena rasa tunduk dan rasa hina kepada Allah. Tsumma lamma kanatil ibadah la yumkinu an tastaqilla bi tafasilha al-uqul. Ya. Dan karena ibadah tidak bisa diketahui secara terperinci hanya dengan akal. Kama annahu la yumkinu an tu'raf biha al-ahkam minal awamir wan nawahi ala tafsil. Dan sebagaimana tidak mungkin diketahui hukum-hukum dari syariat berupa perintah maupun larangan
tidak bisa diketahui secara terperinci dengan akal, maka arsalallahu taala ar-rusula. Maka Allah utus para rasul, ya. Sebelum adanya rasul, sebelum turunnya rasul, ya, orang-orang nggak tahu Allah seperti apa, nggak tahu cara beribadah kepada Allah seperti apa, ya. Maka ibadah tidak bisa diketahui hanya dengan akal, tapi harus ada petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun dalam masalah tauhid, ya, Allah telah memberikan fitrah kepada manusia untuk mengenal Allah. Ya, dalam masalah tauhid, Allah sudah berikan fitrah kepada manusia untuk mengenal Allah. Apa dalilnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan apa fitrah maksud di sini? Islam. Jadi sebelum adanya Rasul, semua manusia punya fitrah untuk kenal Allah, untuk tahu Allah. Nah, tetapi bagaimana cara beribadah kepada Allah? Nah, maka ini butuh petunjuk daripada para Rasul. Nah, akal nggak bisa berdiri sendiri. Makanya orang-orang berbuat bid'ah ini, ya, maka ini seakan-akan mengangkangi dakwahnya Rasul, ya, seakan-akan mengatakan Rasul belum sempurna, seakan-akan Rasul itu khianat. Man za'ama anna di ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam, ya, Islam adina. Pada hari telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Maka ini dikatakan, ya, tafsirnya, barang siapa yang menganggap agama belum sempurna, maka dia berarti sama seperti menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam khianat. Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan semua agama secara sempurna. Nah, tadi Anda nonton tuh salah satu videonya yang terkenal sufi itu, siapa ya? Ar-Razi. Dia mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ini akmaltu ini fi'il muta'addi, butuh objek. Mana yang jadi objeknya dari akmaltu? Dina. Telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Yang jadi objeknya apa? Agamanya apa kamunya, katanya. Agamanya. Nah, kamunya belum sempurna. Makanya butuh maulid, butuh ini macam-macam. Ini pendalilan model apa begini? Nipu dengan pakai bahasa Arab. Nah, iya. Dia seakan-akan pintar di hadapan orang. Bahwasanya, oh iya, fi'il madin. Apa konsekuensinya dengan dina dengan kamu? Lakum. Allah mengatakan, aku sempurnakan bagimu agamamu. Allah memang tidak mengatakan kamu sempurna. Karena memang konteksnya, ada teksnya adalah kita mengikuti agama yang sudah dibawa, yang sudah sempurna, nggak boleh buat-buat yang bid'ahnya. Nggak nyambung dengan perkataan dia, lakum, kamu belum sempurna, nggak ada. Ya. Ini namanya dalilnya tidak qat'i, dalalahnya nggak qat'i. Dalilnya qat'i, ayat Al-Quran, sahih, mutawatir. Tapi cara pendalilannya nggak nyambung. Nah, nah ini pentingnya Pak, belajar bahasa Arab Pak. Nggak gampang dengerin Ustadz, retorikanya bagus, pakai ayat, pakai ini, tapi nggak nyambung pendalilannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, arsalallahu ta'ala ar-rusula wa anzalal kutub li bayanil amri alladhi khalaqallahu ta'ala min ajlihi al-khalqa. Karena manusia ini butuh bimbingan kepada Allah Ta'ala dalam ibadah secara terperinci, maka Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab-kitab untuk menjelaskan perkara-perkara agama yang manusia diciptakan, ya, untuk hal itu, untuk beribadah. Waqala, dan beliau mengatakan, al-ibadah hiya tauhiduhu wa ta'atuhu ma'a ta'zimi awamirihi wa nawahihi. Asy-Syaikh bin Baz mengatakan, ibadah adalah mentauhidkan Allah dan mentaatinya disertai pengagungan perintah dan larangannya. Harus ada ta'zim, pengagungan, ya. Jadi ada rasa zul, tunduk, hina, ada rasa hub, cinta, ada rasa pengagungan. Ini baru namanya ibadah. Nah, karena kalau ibadah nggak ada rasa cinta, ya,
jadinya khawarij, Pak. Atau ibadah nggak ada rasa khauf, jadinya irja. Nah, dia ketika berbuat dosa itu nggak takut masuk neraka. Karena dia mikir imannya saya sama seperti iman yang orang haji, sama seperti iman yang orang jihad. Meskipun dia sama-sama ya meskipun dia tidak ibadah. Ini pemahamannya irja, ya. Atau dia ibadah hanya cinta kepada Allah saja. Kalau tadi itu roja berarti kaitannya sama harapan. Ya, kalau ini cinta saja berarti dia ibadah hanya karena cinta kepada Allah, tidak mengharapkan pahala, tidak takut neraka. Maka ini ibadahnya model sufi. Pernah dengar perkataannya Robiah Al-Adawiyah, sufi perempuan yang mengatakan, ah, kalau memang saya ibadah hanya mengharapkan surga, ya, maka apa namanya tutup pintu surga, jangan masukkan saya ke surga. Kalau memang saya ibadah hanya karena takut dari neraka, maka masukkan saya ke neraka, besarkan badan saya di neraka, biar orang-orang nggak bisa masuk. Ini perkataannya sufi, ya, gendeng pak kayak gini pak. Kenapa ya? Allah yang perintahkan untuk berlindung dari neraka. Nabi yang menyuruh kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabi jahannam. Ya Allah, lindungilah aku dari azab kubur. Ya, ketika dia selesai dari tahiyat, ya, sebelum salam, perintahkan untuk berlindung dari azab kubur, berlindung dari azab neraka. Mereka ini malah ibaratnya menantang seperti itu. Ya, baik. Kalau aku beribadah mengharapkan surga dan berpahala, ya itu mereka yang hadir itu yang kita butuh. Nah, Mungkin dan harapan apa pahala dari itu. berarti Nabi adalah orang yang nggak ikhlas ibadah kepada Allah. Karena Nabi yang mengajarkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban. Apa arti wahtisaban? Mengharapkan ganjaran pahala. Ini Nabi ngomong gini, ya. Ada apa istilahnya makna yang hakiki atau makna bongbongan? Nabi nyuruh tapi Nabi nggak pengen seperti itu apa memang seperti itu teksnya? Ya sesuai dengan teksnya. Ketika Nabi mengatakan mengharap pahala berarti nyuruh. Berarti kalau ibadah harapkanlah pahala. Dan itu tidak tercela. Kalau mengharapkan surga itu tercela, kenapa Nabi SAW menyuruh kita minta surga Firdaus? Nah, ini kan subhatnya mereka orang-orang sufi. Betul memang, Anda pernah baca bahwasanya Imam Nawawi kalau nggak tidak salah, kalau Imam Ghazali yang mengatakan ibadah saum itu ada kategorinya. Ada orang yang puasa hanya sekedar menghilangkan makan minum saja. Ada yang dia puasa, ya, dia menahan makan minum dan menahan syahwatnya. Ini puasanya orang khusus. Ada orang yang dia berpuasa menahan makan minum dan syahwatnya, kemudian juga menjaga amalannya supaya nggak batal. Ini puasanya akhwasul khawas, khususnya khusus. Nah, ada memang seperti itu. Tapi tidak dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa nggak boleh ngarep surga. Nggak ada. Kan kembali lagi, semua perkataan bisa ditimbang. Kembali kepada syariat, benar atau salah, dilihat kepada syariat. Gitu. Kita semua bisa berpendapat, antum bisa berpendapat, kita bisa berpendapat, tapi semua ditimbang kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Ya, subhatnya mereka macam-macam, lihat aja di Al-Quran ada nggak yang mendukung perkataan mereka, di hadis ada nggak yang mendukung perkataan mereka. Seperti itu ya. Baik. Wa qala wa ibadatuhu hiya tauhiduhu subhanahu wa ta'ala bi anwa'il ibadah wa ta'ati awamirihi wa tarki nawahihi wa la sabila ila ma'rifati dzalika bitafsil illa biwasitatil ilmi. Dan ibadah yaitu mengesahkan Allah taala
dengan macam-macam ibadah dan mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui hal itu secara tafsil, secara terperinci, kecuali dengan perantaraan ilmu. Nah, ini pentingnya kita menuntut ilmu. Ya. Kalau kita nggak ngaji tauhid kayak gini, Pak, kita nggak tahu Allah maunya apa. Kalau kita nggak ngaji tauhid seperti ini, kita nggak tahu Allah melarang apa. Itu yang orang-orang melakukan tawaf di kuburan, minta sama kuburan. Anda yakin belum ngaji ini? Hah? Ada, ada Pak. Kalau udah ngaji ini berarti dia masih melakukan seperti itu, nah itu berarti udah tegak hujah Pak. Nggak ada uzur lagi berarti. Nah ini bahaya. Udah belajar tauhid tapi istilahnya masih melakukan kesyirikan. Lebih berbahaya daripada yang nggak belajar. Ya. Maka semua harus ada perantaraan ilmu dengan mempelajari agama. Makanya setan itu akan berusaha gimana caranya kita itu nggak mau belajar. Ya, dia akan berusaha bagaimana menjauhkan orang itu dari ilmu. Entah dibuat malas, entah dibuat dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Karena kalau sampai manusia sudah belajar agama, dia kenal Allah, Pak. Kalau dia sudah kenal Allah, dia takut sama Allah. Dia cinta sama Allah. Dia optimis dalam perbuatannya hanya kepada Allah. Wah, ntar kalau orang yang kenal Allah, dia nggak stres, Pak. Ketika dia gagal dalam usaha, maka dia tawakal kepada Allah. Dia yakin ada jalan keluar kepada Allah. Oh, padahal setan itu senang orang stres. Ketika orang stres itu apa nanti pelariannya? Ujung-ujungnya apa? Bunuh diri, melakukan apa larangan Allah Ta'ala. Nah itu senang setan itu. Makanya ya harus diperhatikan bagaimana pentingnya belajar menuntut ilmu. Siapkan waktu minimal sepekan antum itu ngaji, belajar gitu. Syukur-syukur di rumah yang punya buku, baca buku-buku agama. Oh nggak bisa baca kitab, baca buku terjemah. Banyak. Nggak punya buku terjemah, HP banyak Pak. Nah, yang tercela itu ya mencukupkan HP nggak mau datang ke kajian. Nah itu dia. Mencukupkan dengan HP nggak mau pergi menuntut ilmu. Kan sama kita belajar, betul Pak. Tapi ketika antum datang ke tempat belajar menuntut ilmu, apa yang kita dapat? Doanya malaikat, dinaungi malaikat. Ya. Bagaimana didoakan oleh seluruh yang ada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, mendoakan kepada para pelajar. Tapi doanya insya Allah Ta'ala beda kalau di rumah. Sambil megang HP, sambil ngopi, senderan. Kira-kira antum mau nggak nanti di akhirat? Pahalanya Fulan, pahalanya Pak Agung, yang ngaji ke sini, dengan Pak Sutara yang di rumah sama. Mau nggak Pak kira-kira seperti itu Pak? Oh, nggak mau dong, nggak mau dong. Ya Allah saya protes dong, saya kan capek-capek istilahnya jalan kaki, saya bawa motor. Sementara Pak Saudara di rumah, masa sama ya Allah? Dan Allah itu maha adil, nggak mungkin menyamakan pahala. Ya, pada orang yang belajar bahasa Arab sama yang enggak, mau nggak disamain pahalanya? Kalau saya nggak mau. Kita capek-capek belajar nahu, kemudian pahalanya sama yang ibaratnya jiping aja gitu. Ya nggak mau Pak. Terus ngapain kita capek-capek belajar bahasa Arab? Kalau pahalanya sama. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, kemudian dalam kaidah yang lain, besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Orang yang duduk-duduk di rumah masa iya pahalanya sama dengan yang capek-capek mikir sampai malam belajar? Nggak mungkin sama. Ya. Karenanya yang dapat predikat orang yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Hmm. Wa may yakhsha, apa ayatnya? Wa may yakhsyallaha, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama.
Allah tidak mengatakan yakhafu, takut. Tapi Allah mengatakan yakhsya, khosyah. Dengan khauf beda. Kalau khauf itu, ya semua orang bisa khauf. Kalau yakhsya hanya ulama. Apa bedanya khauf dengan khosyah? Khosyah, rasa takut yang ditumbuh karena pengetahuan terhadap yang ditakuti. Ulama takut kepada Allah karena tahu Allah siapa. Karena kenal Allah. Dia belajar, dia ngaji, ya, dia mentelaah, membaca tafsir-tafsir, membaca ayat-ayat, membaca syarah-syarah hadis, dia kenal Allah. Maka rasa takutnya diiringi dengan pengetahuan. Adapun khauf, ya, dia takut tidak ada pengetahuan tapi di situ. Antum mau jalan satu gang, dibilang sama orang, "Pak, jangan jalan situ, Pak." "Kenapa, Mas?" "Jangan aja." Akhirnya nggak jadi jalan di situ. Itu khauf. "Pak, jangan jalan di situ." "Kenapa?" "Ada begalnya." "Oh ya, saya nggak jadi jalan situ." Itu khasyah, tahu terhadap yang ditakuti. Kalau kita tahu, ya, kita takut terhadap yang ditakuti dengan pengetahuan, maka kita kan punya bekal. "Oh, saya jangan lewat jalan di situ karena ada begal." Misalnya kalau saya mau jalan situ berarti saya harus bawa senjata. Tapi kalau khauf, takut aja, bodoh aja, dia akan kabur aja. Kita takut kepada Allah nih, maka kita harus punya bekal, ya. Kita harus punya bekal, gimana cara menghadapi takutnya kita kepada Allah? Itu dengan cara taat kepadanya, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Ini uniknya takut hamba kepada hamba yang lain, makhluk kepada makhluk, dibanding dengan takut hamba dengan Allah. Kalau takutnya makhluk kepada makhluk yang lain, dia lari. Anak takut sama Mas Kasito misalnya, saya kabur dari dia. Tapi kalau takutnya makhluk dengan Allah, dia bukan lari, malah mendekat. Mau lari ke mana coba kalau orang takut sama Allah? "Oh, saya takut sama Allah." Lari misalnya ke Siberia, ya Siberia punya Allah. Lari ke Kutub Utara punya Allah. Mau ke mana? Ya udah mendekat kepada Allah. Maka ini, ya, takut yang diiringi khasyah, pengetahuan. Taib. Kemudian beliau mengatakan, "Wa sami'tum bayana hadhil ibadah." Dan engkau sudah mendengar penjelasan ibadah ini. "Wa anha adzullu wal khudu' lillahi ta'ala an mahabbah lahu subhanahu wa ta'ala wa an raghbatin fi ma 'indahu an raja'in an khaufin la mujarrada tarki syai' aw fi'lihi." Dan bahwasanya ibadah itu adalah ketundukan kepada Allah Ta'ala yang dilandasi dengan cinta kepada Allah dan mengharap apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini kita ibadah mengharap apa yang ada di sisi Allah berupa ganjaran pahala, nah, sorga, wa'an roja, dan diiringi, dilandasi dengan rasa khauf, takut. Bukan sekedar meninggalkan sesuatu ataupun mengerjakannya. Harus ada ruh ibadah di situ. Cinta dan takut dan roja, ya. Ketika seorang itu sholat, ya, dia harus menghadirkan tiga rasa ini. Cinta, takut, roja. Oh, saya sholat karena saya cinta kepada Allah. Tapi saya juga takut. Bagaimana kalau sholat ini nggak diterima? Maka nanti dia apa? Dia akan melaksanakan rukun-rukunnya, melaksanakan sunnah-sunnah sholat. Ya, ada khusyuknya karena takut nggak diterima. Tapi dia juga roja, optimis. Saya sudah melaksanakan ibadah terbaik, maka saya yakin insya Allah Allah akan menerima. Takut, roja, khauf, roja, sama mahabbah, cinta. Harus ada itu semua dalam ibadah. Bal la budda an yakuna dzalika an mahabbatin lahu subhanahu wa ta'ala shadiqatun. Nah, bal an yakuna dzalika an mahabbatin lahu subhanahu wa ta'ala shadiqatan. Ya. Bukan harus ada cinta yang jujur ketika seorang itu ibadah.
Wa an ikhlasin lahu subhanahu wa ta'ala. Harus ada rasa ikhlas, nggak ada noda syirik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan mereka tidak diperintahkan, ya, kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan agama ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ini khobar, tapi maknanya insya. Mengabarkan bahwasanya mereka tidak diperintahkan, tapi maknanya adalah memerintahkan kita juga untuk mengikhlaskan ibadah. Kalau belajar balaghah itu ada insya, ada khobar. Kalau khobar yang tidak disertai kalimat atau tidak disifati dengan yang disifati dengan benar atau salah, benar atau dusta. Tapi kalau insya tidak. Ya, di antara insya adalah kata perintah. Wa ma umiru, mereka tidaklah diperintahkan. Itu sebenarnya khobar, tapi ada makna kita diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik. Wa an khasyatin lahu wa khaufin minhu. Disertai rasa takut. Tadi sudah disebutkan. Khasyah berarti rasa takut yang diiringi ilmu, khauf tidak. Wala budda ma dzalika min an takuna hadhil ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ummati Muhammad wa fi haqqil anbiya al-madin wa la budda an takuna kadzalika fi haqqin Nuh la budda an takuna al-ibadah lillahi ta'ala wahdah muwafiqatan lima jaa bihi Nuh. Dan ibadah ini bukan sekedar takut, cinta dan harap saja, tapi harus ada yang namanya mutaba'ah. Mutaba'ah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana umat terdahulu mereka ibadah juga mutabah kepada nabi-nabi mereka. Umatnya Muhammad maka mutabahnya kepada Nabi Muhammad. Umatnya Nuh mutabahnya kepada Nabi Nuh. Umatnya Isa kepada Nabi Isa. Umatnya Musa kepada Nabi Musa. Jadi nggak boleh ibadah. Oh saya ibadahnya benar nih. Atas ikhlas kepada Allah. Ada rasa takutnya, ada rasa rojan, ada rasa harapnya. Tapi saya sholat zuhur 5 rakaat. Benar nggak? Salah. Kenapa? Karena dia nggak mutaba'ah. Syarat qabul ibadah tuh berapa, Pak? Apa saja? Ikhlas sama mutaba'ah. Apa dalilnya? Kalau ikhlas tadi sudah Al-Bayyinah ayat 5. Kalau mutaba'ah dalilnya apa? Bukan. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, maksudnya dalam urusan agama kami ini Islam, ma laisa minhu yang enggak ada asal dari Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini kira-kira kalau tertolak, ibadahnya dapat pahala atau enggak? Enggak ada, enggak bisa, ya. Maka dari sini diambil, ya, hukum bahwasanya ibadah itu harus mutaba'ah Rasul, enggak boleh bikin-bikin sendiri, enggak boleh buat-buat sendiri, ya, harus ada contoh, ya. Dan begitulah kepada semua rasul-rasul, ya, para pengikut rasul-rasul terdahulu juga mutabah kepada rasul mereka. Nah, kalau menyelisih maka tidak dianggap lagi umatnya nabi mereka. Baik. Wa qala al-ibadatu hiya tauhidullah wa ta'atuhu. Hiya al-islam wal iman. Hiya al-huda. Hiya al-birru wa taqwa. Hiya ta'atullah. Hiya al-inqiyadu li syar'illah. Hadhihi hiya al-ibadatu allati anta makhluqun laha. Sumiyat samaita islaman wa samaita imanan. Wa samaita ibadatan. Wa samaita ta'atan lillahi ta'ala wa rusulihi. Wa samaita taqwa wa barran wa huda. Wa haqiqatul amr annaha fi'lu ma amarallahu wa tarku ma nahallahu anhu. Ibadah adalah mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. Ibadah adalah Islam dan iman. Karena rukun Islam itu ada berapa, Pak? 5. Apa saja rukun Islam? Terus?
puasa dan zakat. Iman apa saja rukun rukun iman? 6 apa saja? Terus terus itu heeh, heeh. Apa dalilnya sekarang? Hadis apa? Hadis Jibril. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ah, ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Datang kepada kami ada orang yang pakainya putih sekali. Wasadidu sawadis sya'r. Rambutnya hitam banget. La yu'rafu la yura ali atharus safar. Enggak kelihatan bekas safar. Biasanya kan kalau ada orang baru, kalau di zaman sekarang mah kita nggak tahu orang safar atau bukan, Pak. Kayaknya najis semua. Kalau di zaman dulu ya, orang kalau safar kelihatan debu, kusut, perjalanan jauh kelihatan. Ini ada orang baru yang kita belum pernah ngelihat, kok bajunya kinclong, putih ya. Padahal zaman segitu belum ada Baiklin, Pak. Belum putih pakaiannya. Rambutnya necis, belum ada minyak rambut. Ada nggak minyak rambut zaman segitu? La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Dari kita nih sahabat nggak ada yang kenal dia. Kemudian apa? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kita bisa ngomong juga nih orangnya. Tiba-tiba duduk depan kita. Kalau tiba-tiba ada orang masuk ke sini duduk depan saya langsung nyender sama saya, antum kan heran, ini siapa orang ini? Nah, begitu pula sahabat. Heran. Ini ada orang baru tiba-tiba duduk dekat Nabi. Bukan sampingan. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia temukan lututnya dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, terus apa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Taruh tangannya di atas kedua pahanya. Tiba-tiba nanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Wahai Rasul, ceritakan kepada saya apa itu Islam. Kata Nabi apa? Terus futuki masa terus wahajjul bait. Nah, lalu Nabi menceritakan Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian engkau mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, engkau memberikan zakat dan engkau berpuasa lalu engkau berhaji. Itu 5 rukun Islam. Kemudian orang ini berkata, "Shadaqta." Engkau benar ya Rasulullah. Oh, sahabat heran lagi. Ini orang nanya, tapi dia juga membenarkan. Kalau zaman kita ini ngetes, Pak. Terus tanya lagi dia. Nah, akhbirni anil iman. Kabarkan kepada saya apa itu iman. Lalu Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang itu berkata lagi, sodakta. Sampai di akhir cerita ya. Fantolak wa falabistu malian. Kata Umar. Orang itu selesai bertanya, masuk bertanya kapan hari kiamat dan tanda-tandanya, orang itu pergi. Kami pun diam. Falabistu malian, kata Umar. Dari situ kata syurahul hadis, sebagian mengatakan ada yang 3 hari diamnya. Maksudnya setelah 3 hari baru Rasul nanya, ya Umar atadri manis sa'il. Wahai Umar, engkau tahu nggak tadi yang nanya siapa? Nah, para sahabat kalau ditanya seperti itu, jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, innahu Jibril yu'allimukum atakum yu'allimukum dinakum. Dia tadi datang mau ngajarin antum agama antum.
Nabi tahu, Jibril tahu jawabannya. Tapi Jibril ngapain nanya? Biar ngasih tahu orang-orang yang belum tahu. Nah, dari sini Anda ambil faedah. Orang yang sudah tahu, kalau dia nanya kepada gurunya dengan niat mengajarkan, itu jadi ibadah. Kita udah tahu nih jawabannya, tapi kita nanya sama guru kita, supaya teman-teman yang belum tahu jadi tahu. Nah, ini soalnya salah, sebagaimana perbuatan Jibril. Jibril tahu jawabannya, tapi kata Nabi, yu'allimukum dinakum. Dia ngajarin agama kamu. Nah, ya. Ini adalah bentuk rukun Islam dan rukun iman. Ya. Kemudian, ya, ibadah juga dikatakan al-huda, petunjuk, al-bir, kebaikan, dan takwa. Dia adalah takwa, taat kepada Allah, tunduk kepada syariatnya. Inilah dia ibadah yang anta makhlukun laha, yang engkau diciptakan untuknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun illa liya'budun. Ya. Tidaklah manusia dan jin dicipta kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Dulu ketika Anda masih hampir masuk ke kelompok sesat namanya DITI. DITI. Dulu 99 atau 2000 masih sekolah. Dia bilang, kan manusia ini kan diperintah untuk ibadah kepada Allah. Sekarang antum lihat, antum sholat sehari 5 kali habis berapa waktu? Kita sholat paling lama 10 menit taruh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali 10 berapa? 50 menit. 24 jam ibadah cuma 50 menit. Sisanya 23 jam 10 menit dikemanain? Oh, pakai logika, Pak. Kayak logika. Kan untuk ibadah kepada Allah. Kenapa cuma 50 menit dalam sehari? Ya, anak waktu itu masih bodoh. Sekarang pun masih, Pak. Ya. Oh iya, bener juga. Ya. Nah, terus gimana dong caranya? Ya berarti antum harus belajar agama lagi. Maksudnya harus syahadat lagi. Maksudnya dia seperti itu. Jadi mesti syahadat lagi Pak kita waktu itu. Karena katanya syahadat kita itu syahadat apa ibaratnya ngikut orang tua. Nah, turunan Islam kita. Bukan Islam yang istilahnya dari awal itu boleh syahadat. Nah, itu sobatnya mereka bahwasanya ibadah itu harus 24 jam. Ah, dia nggak paham. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Artinya 24 jam dari kehidupan manusia ini bisa jadi nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Bukan artinya 24 jam kita sholat, nggak berhenti-berhenti. Maksudnya adalah 24 jam dalam sehari itu bisa kita jadikan nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Ngaji 2 jam udah ibadah. Antum berangkat ngaji ke sini jadi ibadah nggak Pak? Pulang dari sini jadi ibadah nggak? Ibadah. Makan jadi ibadah. Ya. Antum jalan-jalan sama istri sama anak jadi ibadah nggak Pak? Bisa kalau antum niatnya apa? Membahagiakan, menjalankan kewajiban. Nah, berarti ibadah itu nggak cuman dalam pemaknaan yang sempit, hanya ibadah mahdhah. Ada namanya ibadah ghairu mahdhah, bukan murni teks seperti ayat atau apa gitu. Tapi dia perbuatan-perbuatan yang mubah tapi bisa menjadi nilai ibadah karena niat. Nah, seperti itu. Maka manusia ini diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah juga engkau namakan dia sebagai Islam, engkau namakan dia iman, ya, engkau namakan dia ibadah, engkau namakan taat kepada Allah dan Rasulnya, engkau namakan ibadah adalah ketakwaan. Nah, dan hakikatnya adalah ibadah itu melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Waqala, dan beliau mengatakan, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, man abadallah ta'ala bil hubbi wa fi za'mihi annahu yuhibbullah ta'ala faqat fahuwa zindiq. Sebagian salaf mengatakan, barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta. Wa fi za'mihi, sementara dalam dugaannya dia hanya mencintai Allah saja.
maka ketahuilah ini adalah orang zindik. Apa orang zindik, Pak? Munafik. Ya. Orang yang lahir dan batinnya berbeda. Lahirnya ngomong iman, hatinya kufur. Lahirnya Islam, hatinya nolak. Ini zindik. Orang-orang zindik ini orang-orang munafik. Kalau mau tahu zindik itu orang-orang liberal. Dia Islam, tapi ngambil yang senang-senangnya aja. Kalau lebaran ikut lebaran. Idul Adha ikut Idul Adha. Tapi kalau urusan haji, dia nggak suka tuh. Ngapain umat Islam duitnya dihabisin buat ke sana, ke Mekah? Mendingan bantu orang lain. Kalimatu haqqin uridu biha batil. Kalimat yang benar tapi yang diinginin jelek. Ya. Ke Mekah lain lagi urusannya dengan bantuin orang. Masing-masing ada kosnya sendiri-sendiri. Ya. Maka ya kata salaf, orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, dengan persangkaannya dia saja, za'ama ini persangkaan lemah. Ya. Kalau antum melihat di ayat ada kata-kata za'ama, itu biasanya dari orang-orang kafir. Za'ama alladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum aw kama qala Allah taala. Orang-orang kafir berkata, ya, mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, itu za'ama pakainya. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Enggak, kata Allah. Justru kalian akan dibangkitkan. Persangkanya lemah, ya. Orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan dugaan persangkaan yang lemah, dia beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dinamakan dia zindik. Fakaifa la yakhafullah wa la yarjuh. Kenapa dia enggak beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap? Wa man huwa hatta la yakhafullah wa la yarjuh. Siapa dia sampai dia hanya beribadah dengan cinta saja, enggak mau takut, enggak mau harap kepada Allah. Wa qad qala Allah fir rusul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah taala telah mensifati Rasul. Ya. Allah mensifati para Rasul. Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat. Orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Rasul adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, enggak nunda-nunda. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, disertai rasa harap dan rasa takut. Rahaba. Raghaban bisa maknanya cinta, bisa makna rohab. Rohab maknanya takut. Ya. Para Rasul saja mereka ibadahnya karena cinta, harap dan takut. Lalu ada orang yang ibadahnya disertai cinta saja. Ya, siapa dia dibanding dengan para Rasul? Apakah derajatnya lebih tinggi? Tidak. Maka tuntunan kita adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau beribadah dengan rasa roja, dengan rasa khauf, dengan rasa cinta, mahabbah. Maqala, Allah tidak mengatakan yad'unana hubban faqat. Raqban saja. Ya. Allah tidak mengatakan mereka berdoa kepada kami dengan rasa cinta saja. Allah mengatakan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Nah, mereka para rasul berdoa kepada kami dengan raghab, yaitu dengan harap, wa rahban dan takut, cinta. Nah, raghaban fil jannah wa rahaban finnar. Mengharapkan surga dan takut dari neraka. Farusul wal anbiya wal mu'minuna khafu azaballah wa rajau thawabahu. Maka para rasul dan para nabi dan orang-orang beriman, mereka takut terhadap azab Allah dan mengharapkan pahala darinya, ganjarannya. Wa habbuhu hubban sadiqan hamalahum ala ta'atihi wa tarki maksiatihi. Dan cintanya mereka kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah adalah cinta yang membawa kepada ketaatan dan menjauhi maksiat.
lam yahmilhum 'alal ghulu awil ujub wal kibr. Bukan cinta yang membawa kepada gulu, ya, dan ujub dan sombong, ya. Hamaluhum 'ala ta'atillah, ya, cinta yang membawa kepada taat kepada Allah, wal khauf minhu wa raghbu fi ma indahu. Cinta yang membawa rasa takut dan rasa harap terhadap apa yang ada di sisi Allah taala. Al ibadah takunu an hubbin wa an raja wa an khauf la an kibr wa batar wa tarafu 'alan nar. Maka ibadah itu harus timbul dari rasa cinta, raja, harap, dan khauf, bukan dari kesombongan, angkuh, dan tinggi hati di hadapan manusia. Ya. Padahal kalau kita tahu bahwasanya orang sombong itu nggak akan masuk ke dalam surga. Ya, orang sombong nggak akan masuk ke dalam surga. Maka tidak boleh dalam ibadah itu ada sedikit pun rasa kesombongan. Ini dalam kitab Syarah Tahawiyah. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan lagi, ada yang baca nggak? Fadhol yang baca. Ya, waqala wa hadzal ibadah. Ibadatu. Apa lain ya tauhid di anwa' ibadah min as-salat was-siyam wal-jamaah Siam apa saum? as-salat was-sawm. Saum. Nah, la yakfi, cukup. Wa qala Syekh bin Baz rahimahullah, wa hadzal ibadah allati khalaqallahu as-saqalain, ya, dan ibadah ini yang as-saqalain, apa saqalain, Pak? Jin dan manusia. Ibadah yang Allah ciptakan jin dan manusia karenanya untuk melakukan ibadah, min ajaliha tauhiduhu. Yang paling utama, yang paling agung dari ibadah ini adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah taala bi anwa'il ibadah, dengan macam-macam ibadah. Minas salati was saumi waz zakati wal haji was sujud. Dari salat, puasa, zakat, haji dan sujud. Wat tawaf. Wa dzabhu, apa makna dzabhu? Menyembelih. Kemudian wan nazar, bernazar, ya. Wala khauf. Ini sampai nazar ini ibadah-ibadah zahirah. Ya. Salat, puasa, zakat, sujud, semuanya ini ibadah-ibadah yang sifatnya zahirah, nampak. Ibadah jawarih, anggota badan. Wala khauf, waraja, wal istighosah. Apa arti istighosah? Minta pertolongan pada perkara yang mendesak, urgent. Kalau misalnya, ya Allah, saya pengen misalnya punya rumah di misalnya di mana, komplek Medland misalnya, Cilengsi sana. Ini istighosah bukan, Pak? Kenapa bukan istighosah? Karena nggak mendesak. Nah, wa istastaghitsuna rabbakum, dan ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Tuhan kalian. Ya. Misalnya kapan istighosah itu? Lagi bencana, lagi perang, istighosah. Ketika tertimpa suatu yang sangat menakutkan, nah itu istighosah. Beda kalau misalnya doa biasa. Nah, taib. Istighosah, isti'anah, isti'adzah. Isti'anah minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'adzah, minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Wasairu anwa'il doa, dan seluruh macam-macam doa. Ya, ada doa ibadah, ada doa masalah. Wa yadkhulu fi dzalika ta'atu subhanahu wa ta'ala fi jami'i awamirihi wa tarki nawahi. Dan masuk ke dalam hal itu adalah taat kepada Allah dalam segala perintah dan meninggalkan larangannya. Ini juga ibadah. Ini dari tadi kita berkutat soal ibadah, ibadah, ibadah terus, Pak.
Coba abis ini pernah tanyain, apa itu ibadah? Bingung. Kenapa? Biar kita paham ibadah ini apa sih? Ya. Definisi ibadah ini apa? Terus syarat-syaratnya ibadah ini apa? Ini baru berkutat tentang ta'rif definisi ibadah. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan al-aqidatu allati ba'atsallahu biha ar-rusula. Akidah yang Allah utus para rasul dengan membawa akidah ini adalah ikhlasul ibadah lillahi wahdah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Semua rasul sama. Semua rasul sama tugasnya untuk membawa akidah. Wa tarku ibadati ma siwahu minal asjar wal ahjari wal asnami wa ghairi dzalik. Ya. Dan meninggalkan peribadatan selain Allah dari pohon, batu, berhala dan selainnya. Jadi bukan sekedar ibadah kepada Allah, tapi harus menafikan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Karena hakikat daripada syirik adalah maknanya taswiyah. Apa itu taswiyah? Menyamakan. Apakah syirik sama dengan kufur, Pak? Nah, antum syirik sama nggak sama kufur? Beda. Nah, ini memang berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan syirik sama dengan kufur. Ada yang mengatakan setiap syirik kufur, tapi tidak setiap kufur berarti syirik. Ya, bahwasanya ya syirik itu adalah mendustakan Rasul. Syirik mendustakan Rasul. Kufur, ya, dia belum tentu mendustakan Rasul. Ya, belum tentu mendustakan Rasul. Bingung nggak? Coba sekarang kita lihat misalnya di ayat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa artinya ayat? Oh, baik. Hmm. Kalau syirik, kalau kufur sama syirik, berarti kufur diampuni nggak dosanya? Nah, disebutkan Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik. Kalau kufur, ini beda dengan syirik, berarti kufur diampuni. Wah, ini kan berdebatan ya dengan ulama. Ya. Yang betul Allah Ta'ala alam bahwasanya yang syirik apa namanya kufur terkadang lebih parah daripada syirik. Contohnya, syirik tadi bentuknya apa? Taswiyah, penyamaan. Orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Dia menganggap makhluk itu memiliki kesamaan dengan Allah dalam perkara yang Allah satu-satunya yang berhak dengan sifat tersebut. Contohnya apa? Seorang bertawakal kepada selain Allah. Padahal tawakal itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Maka dia menyamakan tawakal dia makhluk kepada makhluk dengan kepada Allah. Ini syirik, menyamakan antara Allah dengan makhluk pada kekhususan yang menjadi kekhususan Allah. Orang kafir, orang misalnya Kristen atau orang Yahudi, mereka berbuat syirik nggak, Pak? Emang mereka nyembah Allah? Nah, orang ateis, ya, mereka berbuat syirik nggak? Mereka nggak menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka nggak nyembah Allah. Maka kufur lebih berbahaya daripada syirik. Maka dengan ayat yang tadi, sebagian orang yang menganggap syirik dan kufur sama, ya dia mengatakan syirik dan kufur sama. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kemudian mereka mengatakan kufur kalau tidak sama dengan syirik berarti kufur akan diampuni. Syirik tidak diampuni, kufur diampuni. Karena apa? Kufur beda sama syirik. Tapi kita katakan
Kalau syirik saja yang tidak diampuni, bagaimana kufur yang lebih parah daripada syirik? Maka kufur kadang lebih parah, lebih bahaya daripada kesyirikan. Kalau syirik orang masih nyembah Allah, tapi nyembah yang lainnya, kufur dia total berpaling dari Allah Ta'ala. Maka ateis lebih bahaya, lebih parah ya kesatannya dibanding orang-orang musyrik. Seperti itu. Nah, baik, ya maka akidah adalah seorang mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Ya, berarti kalau masih beribadah kepada Allah juga ibadah kepada selainnya dinamakan musyrik. Enggak ibadah sama sekali, kufur, mulhid. Nah, fala yud'a illallahi wahdah. Maka konsekuensinya ketika seorang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ya. Wala yustaghatsu illa bihi. Tidak istighosah kecuali kepada Allah. Ya. Wala yahkum illa syar'uhu. Ya. Tidak berhukum kecuali dengan syariatnya. Wala yusalli illa lahu. Tidak salat kecuali hanya kepada Allah. Wala yanzuru illa lahu. Tidak boleh menyembelih binatang sembelihan kecuali hanya Allah Ta'ala. Ila ghairi dzalika minal ibadat. Dan selainnya dari ibadah-ibadah yang lain. Ya. Nah, semuanya ibadah hanya diberikan kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Ya. Wa qala fi'lu ta'ah ibadah. Beliau mengatakan melakukan ketaatan adalah ibadah. Wa tarkul maksiyah ibadah. Meninggalkan maksiat juga ibadah. Ya. Taat ibadah, kemudian meninggalkan maksiat ibadah. Nah, kapan dikatakan seorang itu meninggalkan maksiat? Ada orang rokok di depan. Maksiat nggak, Pak? Antum nggak ngerokok, pahala nggak lagi di sini? Ya enggak dong. Antum nggak ditawarin. Oh. Ya enggak, kecuali antum ditawarin rokok, antum meninggalkan. Nah, itu dapat pahala meninggalkan maksiat. Lah antum di sini nggak ketemu maksiatnya. Nah, ya. Jadi beribadah itu bisa bentuknya melaksanakan perintah, meninggalkan maksiat. Wasabru 'alal masa'ib, ibadah. Sabar terhadap musibah itu juga ibadah. Nah, sabar itu ada tiga. Sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam hal meninggalkan maksiat, atau lagi sabar dalam musibah. Ya. Kalau di usul salasa kan yajib alaina ta'allum arba' masail. Al ilmu. Kemudian al ilmu. Kemudian mendakwahkan. As-sabru 'alal adza fihi. Sabar terhadap gangguan dalam dakwah itu juga ibadah. Nah, iya. Jadi kalau kita diledekin, ya celana cingkrang kebanjiran, jenggot kayak kambing, biarin Pak, itu ibadah. Hmm. Nganten Wahabi, biarin. Mas, slow. Nah. Fal wajib an yunfidha hadhil ibadah kama syara Allah Ta'ala. Maka yang wajib bagi kita adalah melaksanakan ibadah ini semua sebagaimana syariatnya, sebagaimana syariat Allah Ta'ala. Wa qala haqiqatu hadhil ibadah. Dan beliau mengatakan, Sa'id bin Baz rahimahullah, hakikat dari ibadah adalah taatullah, mentaati Allah dan Rasulnya. Bil ikhlas lillahi ta'ala fi jamil a'mal. Dengan mengikhlaskan kepada Allah dalam seluruh amalan, wa imtithali awali awamirihi, melaksanakan segala perintah, wal hidri min nawahihi, dan berhati-hati daripada larangannya. Wa qala wal ibadatu hiya al khudu' lahu wat tadhallul li 'azamatihi bi fi'li ma amara bihi wa tarki ma naha anhu. Dan ibadah dia adalah tundukan disertai pengagungan kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. An imanin bihi subhanahu wa ta'ala wa iman bi rusulihi, dengan iman kepada Allah dan mengimani Rasulnya. Wal ikhlas lahu fil amal, dan mengikhlaskan amalan. Wa tasdiq bi kulli ma akhbara bihi wa rusulihi wa ma akhbara bihi wa rusuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan membenarkan setiap apa yang
Allah dan Rasulnya kabarkan. Jadi bagaimana cara kita beriman kepada Rasul, yaitu dengan cara tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Ta'atuhu fima amar, melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Kemudian wa tarku ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang Nabi larang. Itu daripada bentuk iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikit lagi ya, 9:30 insyaallah. Wa qala idza nama ar-rajul yataqawwa ala talabil ilmi. Kalau ada orang tidur, ya, niatnya nanti malam saya mau begadang, mau belajar. Wa ada'ud dars kama yanbaghi. Dia ingin belajar sebagaimana yang seharusnya. Maka dia tidur sebelumnya. Liyataqawwa ala hifdzi kitabin fil ilmi. Supaya dia kuat untuk menghafal satu kitab dalam cabang ilmu. Liyataqawwa ala safar fi talabil ilmi. Dia tidur supaya dia kuat safar dalam menuntut ilmu. Fanaumuhu ibadah, maka tidurnya jadi ibadah. Nah, tidurnya menjadi ibadah. Nah, wasafaruhu ibadah, safarnya jadi ibadah. Wa tasarrufatu al-ukhra bihadhihi niyah ibadah, dan segala perbuatannya yang lain ya dengan niat ini menjadi ibadah. Berarti perspektif ibadah ini luas. Ya. Bukan sekedar ibadah mahdhah, tapi ghairu mahdhah. Antum bisa baca hal-hal perkara seperti ini kalau antum belajar qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, ya. Ketika seorang meniatkan perkara-perkara dunia ditujukan untuk meraih perkara akhirat, maka itu jadi ibadah. Tidur hukumnya mubah, makan hukumnya mubah, minum, bermain semua hukumnya mubah. Tapi akan menjadi nilai ibadah kalau niat antum di situ tepat. Saya mau tidur, tapi nanti niatnya malam saya mau belajar. Saya niatnya nanti malam mau misalnya tahajud. Nah itu maka tidurnya jadi ibadah. Jadi nggak harus sholat 24 jam. Atau sedekah semua hartanya. Nggak mesti seperti itu. Ya. Tergantung niatnya. Antum datang ke sini. Niatnya ngapain Pak? Menuntut ilmu. Satu aja. Sayang banget antum niatnya sini satu doang. Wah. Kita semua nanti ya akan dihisap sama Allah Ta'ala. Boleh jadi nanti beda-beda pahalanya datang ke sini. Ada yang niatnya menuntut ilmu, ada yang niatnya ibaratnya dia ingin silaturahim, ada yang niatnya dia ingin dakwah, ada yang niatnya ingin menghilangkan kebodohan darinya dan orang lain. Berarti apa? Nanti setelah saya tahu ini saya mau ngajarin orang. Berarti beda nih. Yang satu dapat pahala satu, yang empat niatnya dapat pahala empat. Nah, makanya niat itu penting, Pak. Ketika seorang itu menuntut ilmu, banyak-banyakin niat. Karena seorang akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Nah, ngapain belajar bahasa Arab? Buat diri sendiri aja. Ya udah kayak gitu. Ntar nggak jadi ulama, nggak jadi ustadz. Gitu aja. Nah, kenapa untuk perkara-perkara dunia kita berani pasang target tinggi? Saya nanti sekian tahun punya rumah yang gede, 4 lantai. Tapi lebarnya cuma 5 meter. Sama aja. Saya pengen punya mobil Lambo, ya, Ferrari. Tapi kalau untuk belajar, ya bahasa Arab buat diri sendiri aja lah. Sendiri aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk akhirat kok dikit. Padahal Nabi yang ngajarin kalau minta surga, mintalah Firdaus. Tempatnya para nabi, tempatnya orang-orang syuhada, orang-orang soleh. Jangan nyari yang saya emperannya aja udah seneng, jangan gitu. Nah, harus optimis dengan perkara-perkara akhirat. Gitu. Maka segala ya perbuatan duniawi ini bisa bernilai ibadah kalau niatnya tepat, ya. Kemudian beliau mengatakan wa ala hisabi niyatil abdi takunu a'maluhu ibadah lillah.
Maka sesuai niat hamba, maka amalan seorang hamba itu akan menjadi ibadah kepada Allah. Mata salahat an-niyatu wa khalasat lillah. Kalau seorang niatnya saleh, niatnya bagus, benar, dan dia ikhlas kepada Allah, wa idza fa'alaha biduni niyah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ya. Wa idza fa'alaha biduni niyah. Sementara kalau dia melaksanakan perkara-perkara mubah tanpa niat, anwa'u sinaatil mubahah. Maksud saya di sini kata beliau adalah segala macam perbuatan yang mubah. Dia lakukan tanpa niat. Nah, wastikhraj al-ma'adin waz-zira'ah wal falah wa ghairi dzalik. Misalnya apa? Dia melakukan eksplorasi tambang. Ya, ngeluarin apa namanya? Emas, perak, nikel dan selainnya. Ini bukan perkara industri mubah, ya. Pertanian, ya, dan seterusnya. Tidak dihadirkan niat ibadah di situ, maka nggak dapat ibadah. Kayak misalnya Pak Eka gitu kan, misalnya, saya niat nyari tambang batu bara, tujuannya apa? Ya memudahkan kaum muslimin dalam kehidupan mereka. Ya. Saya niat bikin HP, tujuannya apa? Biar kaum muslimin ini ya ibaratnya bisa ngaji, mudah mengakses belajar. Coba zaman 10 tahun kita flashback ke belakang. Nggak ada kuliah online, Pak. Sekarang ada kuliah, kita di Mesir bisa belajar dari sini, Madinah bisa belajar dari sini, nggak usah datang ke sana, memudahkan seorang lewat asbab HP. Nah, maka perkara-perkara yang mubah ini yang hendaknya diniatkan kebaikan kepada Allah, maka dia menjadi nilai ibadah. Wa qala al-ibadah hiya at-tauhid. Ibadah adalah tauhid. Lianna al-khusumah bainar rusul wa umamihim fi dzalika. Ibadah itu tauhid. Karena permusuhannya para rasul dengan umat-umat mereka karena masalah tauhid ini. Tauhid apa yang dimaksud? Uluhiyah. Ya. Para rasul mereka melawan kaum-kaum mereka karena untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah mereka sudah paham orang-orang jahil. Makanya tadi Anda katakan masalah tauhid, ya masalah apa namanya fitrah ketuhanan, orang baru lahir sudah tahu. Ya, fitrah yang benar adalah Islam. Makanya yang diperangi oleh Rasul adalah tauhid uluhiyah. Wa idza sa'alahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Wahai Muhammad SAW, kalau engkau tanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang musyrik akan menjawab Allah. Dengan pakai la yaquluna Allah. Pasti orang musyrik tahu. Ya. Maka permusuhan antara Rasul dengan umatnya ada pada dalam masalah tauhid uluhiyah. Li'annal musyrikina ya'buduna Allah Subhanahu wa taala wa ya'buduna ma'ahu ghairahu. Karena orang musyrik mereka ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah. Ya, bermuka dua. Fa ba'atsallahu taala ar-rusula ta'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati masiwahu. Maka Allah utus para rasul memerintahkan mereka untuk ibadah dan meninggalkan ibadah selain Allah. Sepanjang nih. Baik ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Insyaallah jelas ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.